Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Muhammad Naufal Zain Zidan, Putri Antiani Utami, Santiwanti Asih. Kami dari kelas B. Di sini kami akan menjelaskan tentang diabetes mellitus. Pembahasan yang akan kami jelaskan terdiri dari pengertian, klasifikasi, penyebab, gejala, komplikasi pada DM, diagnosis, patofisiologi, faktor resiko, dan pengobatan pada diabetes mellitus. Yang pertama, ada pengertian dari diabetes mellitus. Menurut WHO, tahun 2016, diabetes mellitus adalah suatu penyakit kronis di mana organ pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau ketika tubuh tidak efektif dalam menggunakannya. Diabetes mellitus atau yang biasa disebut dengan kencing manis merupakan penyakit gangguan metabolisme tubuh yang menahun akibat hormon insulin dalam tubuh yang tidak dapat digunakan secara efektif dalam mengatur keseimbangan gula darah, sehingga meningkatkan konsentrasi kadar gula di dalam darah atau hiperglikemia. Ini merupakan salah satu data yang bersumber dari International Diabetes Federation atau IDF pada tahun 2019. Dapat dilihat bahwa Indonesia berada di peringkat ke-7 di antara 10 negara dengan jumlah penderita terbanyak, yaitu sebesar 10,7 juta. Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara pada daftar tersebut, sehingga dapat diperkirakan besarnya kontribusi Indonesia terhadap prevalensi kasus diabetes di Asia Tenggara. Ini merupakan prevalensi diabetes mellitus pada Riskesdas tahun 2018. Hampir semua provinsi menunjukkan peningkatan prevalensi pada tahun 2018 sampai 2018, kecuali Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terdapat 4 provinsi dengan prevalensi tertinggi pada tahun 2018 dan 2018, yaitu Yogyakarta, Jakarta, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur. Terdapat beberapa provinsi dengan peningkatan prevalensi tertinggi, sebesar 0,9, yaitu Riau, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, dan Papua Barat. Gambaran prevalensi diabetes menurut provinsi pada tahun 2018 juga menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki prevalensi terendah sebesar 0,9%. Diikuti oleh Maluku dan Papua sebesar 1,1%. Gambaran di bawah ini merupakan prevalensi berdasarkan diagnosis dokter yang sangat ditentukan oleh keteraturan dan kepatuhan pencatatan rekam medis. Selanjutnya, ada klasifikasi dan penyebab dari diabetes mellitus. Klasifikasi dari DM terdiri dari DM tipe 1, DM tipe 2, dan DM gestasional. Yang pertama ada DM tipe 1. DM tipe 1 adalah penyakit jangka panjang atau kronis. Pada orang dengan diabetes tipe 1 ini, tubuhnya tidak mampu memproduksi cukup insulin atau tidak sama sekali, yakni hormon yang diproduksi oleh sel beta di dalam pankreas. Di mana tipe DM1 ini diakibatkan oleh kerusakan sel beta pankreas yang diperantarai oleh beberapa faktor. Yang kedua ada DM tipe 2. DM ini secara klinis muncul ketika tubuh tidak mampu lagi memproduksi cukup insulin untuk mengkompensasi peningkatan insulin resisten. Diabetes tipe 2 adalah kondisi yang bisa disebabkan karena beberapa hal tertentu. Ketika memiliki diabetes tipe 2, lemak, hati, dan sel-sel otot tidak merespon insulin dengan benar. Hal ini disebut dengan resistensi insulin atau kekebalan terhadap insulin. Selanjutnya adalah DM gestasional. DM ini adalah diabetes yang dialami sang ibu selama masa kehamilan. Gangguan ini biasanya terjadi pada minggu ke-24 kehamilan. Penyebab dari DM ini adalah insulin tidak bekerja dengan baik. Yang selanjutnya adalah gejala dari diabetes mellitus. Yang pertama ada polidipsia atau sering merasa haus, lemah badan dan kurang energi, poliuria atau sering kencing, kesemutan di tangan atau kaki,
polifagia atau sering merasa lapar, dan penurunan berat badan. Selanjutnya, ada komplikasi pada diabetes mellitus. Tingginya kadar gula darah yang tidak terkontrol dari waktu ke waktu akan menimbulkan kerusakan serius pada seluruh organ tubuh. Komplikasi ini terdiri dari komplikasi akut dan komplikasi kronis atau jangka panjang. Yang pertama ada komplikasi jangka panjang, terdiri dari gangguan pada mata atau retinopati diabetik. Tingginya kadar gula darah dapat merusak pembuluh darah di retina yang berpotensi menyebabkan kebutaan. Kerusakan pembuluh darah di mata juga meningkatkan resiko gangguan penglihatan seperti katarak dan glaukoma. Deteksi dini dan pengobatan retinopati secepatnya dapat mencegah atau menunda kebutaan penderita DM. Dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan mata secara teratur. Kemudian ada kerusakan ginjal atau nefropati diabetik. Kerusakan ginjal akibat DM disebut dengan nefropati diabetik. Kondisi ini menyebabkan gagal ginjal, bahkan bisa berujung kematian jika tidak ditangani dengan baik. Saat terjadi gagal ginjal, penderita harus melakukan cuci darah rutin ataupun transplantasi ginjal. Selanjutnya ada kerusakan syaraf atau neuropati diabetik. Diabetes juga dapat merusak pembuluh darah dan saraf di tubuh terutama bagian kaki. Kondisi ini biasa disebut dengan neuropati diabetik yang terjadi karena saraf mengalami kerusakan baik secara langsung akibat tingginya gula darah, maupun karena penurunan aliran darah menuju saraf. Rusaknya saraf akan menyebabkan gangguan sensori yang gejalanya dapat berupa kesemutan, mati rasa, atau nyeri keseluruhan saraf. Kerusakan saraf juga dapat mempengaruhi saluran pencernaan atau disebut gastroparesis. Selanjutnya ada masalah kaki dan kulit. Komplikasi yang juga umum terjadi adalah masalah pada kulit dan luka pada kaki yang sulit sembuh. Hal tersebut disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah dan syaraf serta aliran darah ke kaki yang sangat terbatas. Gula darah yang tinggi mempermudah bakteri dan jamur untuk berkembang biak. Terlebih lagi, akibat diabetes juga terjadi penurunan kemampuan tubuh untuk menyembuhkan diri sendiri jika tidak dirawat dengan baik. Kaki penderita diabetes beresiko untuk mudah luka dan terinfeksi sehingga menimbulkan gangren. Selanjutnya ada penyakit kardiovaskular. Kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah sehingga terjadi gangguan pada sirkulasi darah di seluruh tubuh termasuk pada jantung. Komplikasi yang menyerang jantung dan pembuluh darah meliputi penyakit jantung, stroke, gangguan jantung, dan penyempitan arteri. Mengontrol kadar gula darah dan faktor resiko lainnya dapat mencegah dan menunda komplikasi pada penyakit kardiovaskular. Komplikasi DM lainnya berupa gangguan pendengaran, penyakit Alzheimer, depresi, dan masalah pada gigi serta mulut. Selanjutnya ada diagnosis diabetes mellitus. Diabetes mellitus dapat didiagnosis dengan cara melakukan tes level glukosa darah saat puasa minimal 8 jam, tes level glukosa darah random atau tanpa puasa atau sewaktu atau setelah makan 2 jam. Tes hemoglobin A1C atau HbA1c. Kemudian ada tes oral glucose tolerance. Selanjutnya ada patofisiologi dari diabetes mellitus. Yang pertama ada patofisiologi dari DM tipe 1. DM tipe 1 ini disebabkan oleh autoimun. Kemudian dari autoimun tersebut akan menyebabkan perusakan sel beta pankreas yang menyebabkan produksi insulin akan menurun. Glukosa darah tidak bisa masuk ke dalam sel dan terjadilah glukosa darah tinggi atau hiperglikemia. Dapat dilihat gambar di sebelah kiri
bahwa ketika kita sudah memakan makanan, maka perut mengubah makanan menjadi glukosa. Glukosa masuk ke dalam aliran darah. Pankreas hasilkan sedikit insulin atau tidak sama sekali. Sedikit insulin tadi masuk ke dalam aliran darah atau tidak sama sekali, yang menyebabkan glukosa menumpuk di dalam darah karena tidak bisa diolah menjadi energi akibat kekurangan insulin atau tidak adanya insulin sama sekali. Yang selanjutnya adalah patofisiologis diabetes mellitus tipe 2. Pada diabetes mellitus tipe 2 ini, sel mengalami resistensi insulin, sehingga insulin tidak dapat bekerja pada sel, membuat glukosa darah tidak bisa masuk ke sel. Selanjutnya, glukosa darah menjadi tinggi atau hiperglikemi. Dapat dilihat pada gambar di samping, diabetes mellitus tipe 2 ini terjadi akibat obesitas, faktor hereditas, dan faktor lainnya yang menyebabkan resistensi insulin. Sehingga otot tidak mampu menggunakan glukosa karena resistensi insulin. Lalu insulin dikeluarkan oleh pankreas ke peredaran darah. Namun otot tidak mampu menggunakan glukosa karena resistensi insulin. Kemudian, patofisiologis diabetes mellitus gestasional. Pada saat kehamilan, terjadi peningkatan hormon-hormon kehamilan atau human placenta lactogen yang disingkat dengan HPL, dan progesteron, kortisol, dan terakhir prolaktin yang mencapai puncaknya pada trimester ketiga kehamilan, yang menyebabkan kerja insulin terganggu dan glukosa tidak dapat diserap sehingga terjadi hiperglikemia. Bila glukosa di dalam plasma meningkat, akan terjadi osmolalitas plasma dan cairan dalam tubulus ginjal mengalami poliuri sehingga menyebabkan dehidrasi. Kemudian, bila glukosa masuk ke plasenta dalam jumlah yang tinggi, bayi akan kelebihan nutrisi atau hiperglikemia. Yang selanjutnya, bila glukosa di sel tinggi, sel tidak dapat nutrisi, sehingga badan menjadi lemas dan polipagi. Faktor risiko diabetes mellitus. Berikut adalah faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi atau tidak dapat diubah, antara lain. Yang pertama adalah ras dan etnik. Kedua adalah riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Umur yang lebih dari 45 tahun yang akan meningkat seiring dengan peningkatan usia. Riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lahir bayi lebih dari 4.000 gram atau riwayat menderita diabetes mellitus saat masa kehamilan atau diabetes mellitus gestasional. Yang selanjutnya adalah riwayat lahir dengan berat badan rendah atau kurang dari 2.500 gram. Sedangkan faktor yang dapat dimodifikasi adalah yang pertama, berat badan lebih, kemudian kurangnya aktivitas fisik, tekanan darah tinggi atau hipertensi, gangguan profil lemak dalam darah, kemudian yang terakhir, diet yang tidak sehat. Kemudian, pengobatan diabetes mellitus. Pengobatan diabetes mellitus dibagi menjadi dua, yaitu non-farmakologi dan farmakologi. Non-farmakologi diantaranya adalah pola makan yang sehat atau diet sehat, kemudian olahraga. Untuk farmakologi, ada terapi obat hipoglikemik oral atau OHO, kemudian terapi kombinasi, dan terapi insulin.